so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika, YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan soal pas genap khusus kelas 7. Kalau kemarin sudah Pak Qobla bahas tentang pas genap kelas 8, sekarang fokus kita adalah pembahasan soal pas genap semester 2 menjadi mapel bahasa Indonesia bagian 1 di kelas 7. Jadi kali ini kita akan membahas model-model soal pas genap atau UAS ya, nilai akhir tahun kelas 7. Bagaimana model soal dan pembahasannya? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja soal nomor 1. Unsur-unsur buku tersebut yang merupakan unsur-unsur buku fiksi adalah, di sini buku fiksi ya, buku khayal atau rekaan. Nah, di sini ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, ada tema, tokoh, penokohan, alur ya, ada sudut pandang, ada amanat dan seterusnya. Nah, di sini disajikan ya, ada daftar pustaka, ada judul, ada subbab, ada indeks buku, ada sistem penulisan, ada tokoh dan tema cerita, dan ada cover. Bila di sini ada kata-kata tokoh dan penokohan atau tokoh dan tema cerita, maaf, di sini tidak mungkin ini buku non fiksi, tetapi berkaitan dengan buku fiksi. Apa? Di unsur intrinsik. Jadi tokoh dan tema cerita adalah unsur buku fiksi, bukan non fiksi. Kita cek. Yang ada tokoh dan tema adalah di D, jadi korek jawabannya adalah D. Sementara di A, daftar pustaka itu buku non fiksi, subbab non fiksi, dan indeks buku di non fiksi. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, soal nomor 2. Nah, di sini disajikan indeks ya, ada pertanyaan. Informasi mengenai komik bisa kamu peroleh dengan halaman. Ini gampang sekali ya. Komik berarti kita cek alfabet yang K ya. K, ini sudah ada K ya. Kesatu paduan, ke seperhidupan, klimaks, komik ya. Ini ketemu komik itu membahas ya tentang komik di halaman 33 dan 409. Kita cek A33 beserta 409, langsung ketemu jawabannya. Jadi korek jawabannya adalah A ya. Yang B, C, D pasti salah karena di A sudah ketemu ya, itu jawabannya seperti itu. Mudah, cepat. Baik, soal berikutnya, soal nomor 3. Nah ya, sekali lagi kalian baca pertanyaannya terlebih dahulu ya. Pernyataan berikut yang merupakan simpulan isi teks tersebut adalah, ingat, simpulan. Jadi kita membaca di paragraf 1, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini kita simpulkan. Simpulannya dari berdasarkan bahasan yang sering dibahas itu apa ya, waktu penceritaannya paling lama yang sering dibahas. Kita cek ya, sudah cukup lama taman yang terletak di pusat kota diabaikan. Nah, taman kota diabaikan, para pedagang berjualan seenaknya di sembarang tempat. Nah, ini namanya diabaikan. Sampah berserakan di sana sini, coretan-coretan terdapat di pohon dan tempat duduk, pohon-pohon merana, bunga-bunga, dan rumput taman tumbuh liar. Ini namanya diabaikan ya. Suasana taman tidak nyaman, apalagi taman. Taman pun berubah menjadi arena perkelahian geng-geng kampung. Ini yang dibahas ini ya, diabaikan, pusat kota diabaikan. Kemudian di paragraf kedua, berkat kesadaran masyarakat kota yang dimotori oleh pemerintah daerah, taman kota difungsikan kembali sebagai tempat rekreasi umum dan paru-paru kota. Di sini taman kota difungsikan kembali ya. Ini di paragraf kedua. Kita cek di kalimat keduanya, pembenahan demi pembenahan dilaksanakan secara bertahap. Pohon-pohon pelindung terbanyak, pohon-pohon pelindung sudah dipelihara, diserami, dan dipupuk secara berkala. Ini kebalikan ya, paragraf kedua, kebalikan dari paragraf pertama. Sekarang kita cek paragraf ketiga. Air mancur yang berada di tengah taman yang selama ini macet mulai dihidupkan kembali. Nah, ini berarti paragraf kedua ya, ini mengupas di paragraf ketiga, mengupas di paragraf kedua. Apa? Difungsikan kembali. Ya, kita cek ya. Apakah A, sudah cukup lama taman tersebut diabaikan? Itu di paragraf pertama.
Kemudian B, berkat kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah, taman kota difungsikan kembali. Bisa. Ini di paragraf 2 dan paragraf ketiga. Kemudian yang C, perbaikan sarana dan prasarana taman kota hanya dilakukan oleh pemerintah. Tidak mencakup ya. Para pedagang menyebabkan taman kota menjadi kotor. Itu penjelas dari di paragraf pertama. Jadi yang mencakup simpulan semuanya dari 3 paragraf yang paling dominan adalah di B ya, berkat kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah, taman kota difungsikan kembali. Artinya apa? Dari 3 paragraf ini yang paling banyak dibahas kan paragraf 2 dan 3 itu membahas di B. Nah, jadi kalau bisa memang 1, 2, 3 di B, tetapi karena yang paling dominan dan paling memenuhi syarat di B ya, di A tidak memenuhi syarat cuma 1. Cara pekerjaannya seperti itu ya, bisa dipahami ya. Jadi yang paling banyak dibahas itu di paragraf 2 dan 3 adalah tentang berkat kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah, taman kota difungsikan kembali. Gitu ya cara mengerjakannya. Pak, misalkan ada pilihan 1 dan 1, 2, 3 ada semua, itu yang paling kamu pilih. Nah, karena di sini pilihan A, B, C, D yang paling banyak hanya di 2 dan 3 di B, maka kita jawab B ya, korek. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini soal nomor 4. Penulisan tanggal surat pada surat pribadi yang benar adalah tanggal surat pada surat pribadi. Kalau surat pribadi itu harus ada tempat ya, ingat-ingat. Kalau surat pribadi harus ada tempat, tetapi kalau surat dinas tidak harus ada tempat, tidak ada tempat. Karena apa? Kalau surat dinas itu sudah ada kop, sementara surat pribadi tidak ada kop surat atau kepala surat, maka harus ada pati. Ya, ini benar semua pati. Setelah pati apa? Koma, ini juga sudah benar. 21 April. Ini salah, ini tidak boleh disingkat, jelas salah. Ya. Aprilnya juga tidak boleh ada tanda pemisah strip, maka C salah. Ini juga tahun ya 2001 tidak boleh disingkat, juga salah. Jadi korek jawabannya adalah Bandung ya. Pati, 21 April yang kapital 2021. Kalau di sini tidak boleh ada titik. Kalau ada titik malah salah ya. Kalau ada titik malah salah, maka tidak ada titik atau tanda baca apapun. Jadi korek yang betul adalah Pati, 21 April 2021 tanpa tanda akhir, tanda baca akhir. Bisa dipahami ya? Oke, korek. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5. Perbaikan penutup surat tersebut adalah ini atas perhatian dan kerjasamanya dengan kami diucapkan terima kasih. Sebetulnya penutup surat itu ada aturan ya, aturan. Yang pertama harus menggunakan sapaan ya. Kalau tidak ada sapaan salah ya. Sapaan itu contohnya apa? Bapak, ibu, saudara, paman, itu sapaan ya. Yang kedua harus apa? Tidak boleh apa? Berlebihan ya. Contohnya berlebihan itu ya banyak-banyak, beribu-ribu ya kan. Ada apa? Sangat terima kasih, itu salah. Harusnya apa? Terima kasih saja, tidak boleh banyak-banyak, beribu-ribu. Ya, yang ketiga tidak terpengaruh bahasa daerah. Misalkan apa? Bahasa daerahnya apa? Bahasa Jawa, ya kan? Bahasa daerah nggak boleh. Nah, ini adalah syarat dalam mengerjakan dalam penutup surat. Ya, ini yang kalian harus pahami ini. 3 ini syaratnya. Sapaan, tidak boleh berlebihan, dan tidak menggunakan bahasa daerah atau terpengaruh bahasa daerah. Kita cek ya. A, atas perhatian dan kerjasama saudara. Ini ada sapaan, benar ya. Kami ucapkan terima kasih. Besar kemungkinan jawabannya adalah A ya. Ini kita cek yang B. Atas perhatiannya. Nah, ini nya tidak boleh ya. Harus sapaan. Nya tidak boleh. Jadi penggunaannya itu dilarang karena kata ganti ketiga ya. Maka B salah. Kemudian C, atas perhatiannya lagi, jelas salah ya kan. Kemudian yang di D, atas perhatian dan kerjasamanya saudara, kami ucapkan terima kasih. Kerjasamanya salah. Dikorek, jawabannya adalah A. Bisa dipahami ya? Baik, soal nomor 6 ya.
cermati penulisan alamat surat dinas ya. Ini ada alamat surat dinas, ada 4 model. Pertanyaannya adalah penulisan alamat surat yang tepat terdapat pada nomor yang tepat. Ingat ya, dalam penulisan alamat surat hindari atau tidak menggunakan kata kepada. Ya, pasti salah ya. Jalan disingkat, salah, tidak boleh ya. Maka A salah. Kemudian yang kedua, yang terhormat Bapak Kepala. Bapak ini kata sapaan, tidak boleh berimpitan dengan jabatan kepala, haji ya, DRS, itu nggak boleh berimpitan, itu gandeng ya. Kemudian jalan tidak boleh disingkat, maka 2 salah ya. Itu alasannya kenapa 2 salah. Kemudian yang ketiga atau C, yang terhormat Bapak Kepala, ini tidak boleh Bapak Pimpinan, Bapak Kepala tidak boleh. Harusnya apa? Mungkin yang terhormat Bapak Kobla selaku kepala, itu boleh. Artinya tidak berimpitan, ada jeda kata ya di tengah-tengah, ini boleh. Kalau ini nggak boleh ya. Yang kedua ada jalan disingkat, juga tidak boleh. Maka C salah ya, paham ya. Kemudian yang keempat, yang terhormat Kepala SMP Cendekia Jalan. Nah, ini benar, kepala langsung, di sini jalan tidak disingkat. Di sini juga tidak diakhiri tanda baca apapun. Kalau di sini dikasih titik malah menjadi salah. Dikorek jawabannya adalah D ya, itu alasannya. Jadi besok kalau ada soal semacam ini, tidak boleh ada kepada, jalan tidak boleh disingkat ya, kemudian tidak boleh sapaan berimpitan dengan jabatan, Bapak Kepala, Bapak Pimpinan, Bapak Haji, Bapak DRS, itu salah. Dan tidak diakhiri tanda baca apapun. Kalau di sini ada titik malah menjadi salah. Paham ya? Baik, kita lanjutkan soal nomor 7. Salam pembuka yang tepat untuk melengkapi surat di atas adalah, nah, sebetulnya nggak usah lihat di sini ya, kita sudah bisa melihat pilihan ganda A, B, C, dan D. Ya, dengan hormat ini sudah benar, hanya salah. Ya, harusnya kecil, ini maka A salah. B, dengan hormat ini tidak ada koma, maka ini salah ya. Kemudian C, dengan hormat ini tidak ada koma, salah. Ini D-nya kecil, maka C salah. Kemudian yang D, dengan hormat D-nya sudah benar, kapital, hormat hanya kecil, ada koma, betul ya. Jadi korek jawaban yang benar adalah D. Ya, baik ya, bisa dipahami ya. Jadi dengan hormat D-nya kapital, hormat hanya kecil, setelah T koma. Itu jawabannya. Ya, baik. Soal berikutnya, soal nomor 8. Berdasarkan isinya, kutipan surat tersebut dikelompokkan ke dalam jenis surat. Nah, kita baca dulu ya. Ada surat, ada informasi, permohonan, undangan, balasan, itu ada. Ini kita cek dulu. Titik-titik ya, tadi ada salam pembuka ya. Dengan hormat, kami mengharapkan kehadiran. Kalau mengharapkan kehadiran itu namanya surat undangan. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Kalau undangan itu apa? Mengharapkan kehadiran. Balasan membalas, tidak ada. Permohonan itu memohon. Pemberitahuan itu hanya informasi, tidak harus hadir. Kalau mengharap kehadiran namanya undangan. Jadi korek jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya, soal nomor 9. Urutan yang benar struktur surat pribadi tersebut adalah, ingat, surat pribadi itu beda dengan surat dinas. Hal yang mencolok adalah ada kepala surat, itu kalau surat dinas, surat pribadi tidak ada kop surat. Kita cek terlebih dahulu apakah 3 atau 1. Kalau 3 itu alamat surat, kalau 1 itu salam pembuka. Yang paling benar, yang duluan adalah apa? Alamat surat, 3 dulu. Berarti B dan D salah ya, kita silang. Setelah alamat surat apa? Adalah salam pembuka. Ya, ini benar, ini benar, ini benar. Setelah salam pembuka apa? 2, sama-sama 2, benar. Isi surat, ini benar. Ini A dan C benar. Kemudian setelah isi surat apakah 4 atau 5? 4 itu salam menutup, 5 nama pengirim tanda tangan. Yang benar adalah salam penutup dulu, baru nama pengirim dan tanda tangan. Tanda tangan paling akhir ya. Dikorek, jawabannya adalah A. Ini tolong dihafalkan ya. Nanti kalau ada soal semua model semacam ini, kalian bisa mengerjakan. Sama sistematika dalam penulisan surat dinas ya, bisa kalian pahami ya. Yang pertama pasti ada kop surat, itu kalau surat dinas. Baik, kita lanjutkan soal yang ke-10.
Kita cek, di sini ada pertanyaan, variasi pengungkapan pada bagian orientasi pada kutipan fabel tersebut adalah orientasi itu dalam struktur ya, struktur cerpen itu ada namanya orientasi, kemudian ada yang namanya apa lagi, komplikasi, kemudian ada namanya resolusi. Jadi sebetulnya ada 3 ini struktur ya, struktur dalam kutipan fabel ya, ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi. Ada juga strukturnya itu bisa berupa orientasi, bisa berupa komplikasi ya, ada yang menuliskan seperti itu. Ada juga konflik ya, kemudian adanya klimaks, kemudian adanya penyelesaian, kemudian yang terakhir itu ada namanya koda. Nah ini koda ini dalam kisi-kisi akan muncul tentang koda ini, maka saya tulis ya. Ini beda ya, struktur ada orientasi, komplikasi, resolusi. Ini juga benar. Ada yang menuliskan juga orientasi, komplikasi, klimaks, konflik, klimaks, penyelesaian, dan koda. Ya, di sini yang ditanyakan variasi pengungkapan pada akhir orientasi ya. Ini berarti bagian awal ya. Orientasi itu bagian awal. Orientasi itu apa? Bagian awal pembuka itu namanya orientasi. Ya, kita cek apakah diawali dengan deskripsi latar waktu, ada waktu-waktu, apakah latar masa lalu, apakah diawali dengan kegiatan, ataukah deskripsi latar. Latar itu latar suasana ya, suasananya keadaan. Kita cek di pernyataan orientasi. Seekor singa sedang tidur. Nah, tidur itu kegiatan ya, lelap di dalam hutan dengan kepalanya yang besar bersandar pada telapak kakinya. Seekor tikus kecil secara tidak sengaja berjalan di dekatnya. Jelas ini langsung langsung kegiatan ya. Latar enggak, latar masa lalu enggak, adalah apa? Diawali dengan kegiatan tokoh apa? Tidur. Ya, jadi korek jawabannya adalah C. Ya, orientasi itu pembuka ya. Kalau dalam drama itu prolognya ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 11. Nah ya, tahapan koda pada kutipan fabel tersebut ditandai nomor berapa? Jelas kalau koda itu biasanya apa? Di bagian akhir. Tadi kan sudah saya sampaikan, koda ini di bagian akhir. Karena koda itu sama juga kesimpulan atau penutup ya. Penutup atau kesimpulan dari cerita. Penutup atau kesimpulan dari cerita itu koda. Nah, koda biasanya diletakkan di paling akhir ya. Kita cek. Nah ya, pasti kamu tertawa ketika saya berkata akan membalas perbuatan baikmu. Kata sang tikus, sekarang kamu lihat bahwa walaupun kecil, seekor tikus dapat juga menolong seekor singa ya. Jadi jawabannya kalau disuruh untuk kutipan koda pada fabel itu pasti terletakkan di nomor akhir. Nah, sini nomor akhirnya adalah nomor 4. Nomor 1 pasti orientasi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah D, 4. Soal nomor 12. Kutipan fabel ya tersebut ya, ini menunjukkan peristiwa pada siang hari. Kalimat yang menunjukkan latar waktu siang hari ya ditandai nomornya. Kita cek. Misalkan sang mentari menampakkan diri dengan senyum terindahnya. Kalau mentari menampakkan diri bisa pagi ke siang ya. Itu namanya latar ya, latar waktu. Kalau yang kemudian Nuri bersama sahabatnya bernyanyi riang. Sementara kakak putih bertepuk tangan ceria. 2 tidak ya. Nah, bisa juga 1 nanti ya. Sudah terkenal di seluruh hutan bahwa si Nuri dan si kakak putih tidak ada yang menunjukkan latar waktu. Kemudian yang 4 saling menopang dan saling menolong dalam suka dan duka. 4 tidak ada. Jadi yang mendekati benar adalah A, 1 ya. Sang mentari menampakkan diri itu menunjukkan waktu pagi ataupun siang. Jadi korek jawabannya adalah A ya, mudah sekali ya. Baik, kita lanjutkan soal nomor 13. Pesan moral yang dapat diambil dari penggalan teks tersebut adalah moral ya. Pesan itu pesan kebaikan ya, berhubungan dengan kita, janganlah, sebaiknya, ayo. Nah, itu namanya pesan atau amanah. Kita baca terlebih dahulu. Pada zaman dahulu kala ya, hiduplah keluarga kura-kura yang sangat rukun. Akan tetapi, ini pertentangan ya, banyak di sekeliling mereka yang iri dengan keluarga kura-kura. Suatu hari,
Bara si kura-kura ingin pergi mencari ikan, makan ya. Saat di jalan, Bara bertemu dengan Rodi si kuda. Hei kamu kura-kura yang lambat, sini kamu, kata Rodi. Ya jelas, moralnya apa? Kita tidak boleh apa? Sifat iri ya, karena di sini sudah ada makna suratnya menggunakan ada kata apa? Iri. Nah, dikorek jawabannya adalah B. Janganlah memiliki sifat iri terhadap sesama. Kalau selalu hiduplah rukun dengan keluarga, ini sudah rukun ya. Nah, sudah rukun maka salah. Kemudian sebaiknya pas saling menegur tidak ada penjelasan. Janganlah memasang kehendak tidak ada penjelasan. Yang korek, yang paling tepat adalah B. Janganlah memiliki sifat iri terhadap sesama. Karena di bacaan juga disampaikan ada yang iri, maka amanatnya moralnya jangan iri. Baik, soal nomor 14 ya. Lari-lari tersebut akan menjadi pantun yang baik. Nah, sajak pantun itu kan A, B, A, B, abab ya. B, A, B sajaknya. Maka kita harus mencari yang di sini kan RI, IR, mungkin RI, Riri, nah, atau mungkin IR, ya kan? Nah, yang jelas, yang pertama, dan yang kedua adalah sampiran. Kemudian yang 3 dan 4 adalah isi. Ya, maka yang kita cari yang 1 dan 2 itu sampiran. Kita cari terlebih dahulu apakah 4 atau 1. Nah, ya. Pisang emas di bawah berlayar ini R. Maka kalau R berarti baris ketiganya harus R. Kan gitu ya kan, baris ketiganya harus R, berarti Riri ya. Coba kita cek Riri ya, R. Pisang emas di bawah berlayar, kemudian masak sebiji di bawah peti ya, betul, berarti ini I, berarti 2 ya, 4 2. Kemudian hutang emas dapat dibayar, 3 hutang budi di bawah mati. Jadi korek jawabannya adalah Bandung ya. Dan soal semacam ini tidak mungkin C dan D. Kenapa tidak mungkin? Karena di sini tidak sama ya. Jadi clue-nya, triknya kalau dalam pilihan ganda mengurutkan seperti ini biasanya harus ada angka yang sama. Tujuannya apa sih pembuat soal ini? Mengecoh siswa dalam mengerjakan. Itu triknya. Sebetulnya seperti itu dalam pembuatan soal. Ya, sebetulnya seperti itu. Jadi AB berarti apa sajanya? RI. Yang 1, 2 adalah sambiran, kemudian 3 dan 4 adalah isi. Isi itu apa? Maksud yang ingin disampaikan. Apa itu maksudnya? Hutang emas dapat dibayar, hutang budi di bawah mati. Artinya apa? Kalimatnya itu kalimat sederhana, makna dinotasi, makna yang dapat dipahami betulan. Tetapi kalau baris 1 dan 2 itu tidak ada hubungan sebetulnya, hanya kiasan ya, bisa dipahami. Baik, korek. Kita lanjutkan soal yang terakhir ya. Gurindam tersebut berisi tentang, nah ini, berbaktilah. Lah ini adalah nasihat ya. Kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Nah, gurindam berisi tentang bakti, nasihat, berkah atau harapan. Apa jawabannya? Nah, gurindam berisi tentang bakti, nasihat, berkah atau harapan. Berbaktilah kamu kepada ibumu, niscaya surga akan bertemu. Jadi korek jawabannya adalah ini. Sebetulnya mirip-mirip ya. Niscaya surga akan bertemu ya. Jadi yang paling penting ini ini harapannya ini. Jadi isinya adalah harapan. Jadi korek jawabannya adalah D. Ini semuanya sama ya isinya ya, bakti, nasihat, berkah, harapan. Isinya adalah harapan. Niscaya surga akan bertemu. Ini yang menjadikan isi korek. Demikianlah penjelasan saya dari soal nomor 1 sampai nomor 15 di PAS Genap kelas 7. Semoga penjelasan yang sudah Pak Plus sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.